Nah, silakan adik-adik buka handphone masing-masing, kemudian kalian cari di Play Store ya, Kobo Collect ya. Kemudian kalian install. Silakan saya kasih waktu sekitar 10 menitan ya untuk menginstall Kobo Collect. Ketik saja di Play Store itu Kobo Collect. Kobo Collect ini seperti yang tertulis di sini, Kobo Collect. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya untuk install dulu sebelum kita masuk, karena kita mau langsung praktekkan. Pak, izin bertanya, Pak. Itu kan kalau yang nggak ada di Play Store gimana ya, Pak? Ya, mesti ada di Play Store. Kamu pakai apa aplikasinya? Ada yang pakai itu, Pak, App Store, Pak. Kalau App Store coba cari, ada nggak? Kalau nggak ada ya gimana ya? Izin Pak, di App Store nggak ada Pak. App Store nggak ada ya? Oh, ntar saya coba cari tahu dulu ya. Yang nggak, yang di App Store nggak ada, sebentar dulu ya, sebentar dulu. Coba saya cari tahu dulu nanti ya. Nanti saya sampaikan lewat Cipen untuk kalian nanti bisa aksesnya lewat mana. Kalau memang tidak ada di App Store, berarti memang Combo Collect-nya hanya bisa digunakan untuk yang berbasis Android ya. Oke, yang lain udah? Sudah yang lainnya? Udah Pak. Oke, baik. Langsung adik-adik masuk di, kan setelah kalian apa namanya install itu kan ada muncul tulisan kumpulkan data di mana saja, konfigurasi dengan QR code, kemudian dimasukkan rincian project secara manual. Nah, nanti kalian klik masukkan rincian project secara manual, ya. Kemudian adik-adik masukkan ya URL yang di sini nanti ya, ntar saya praktikkan dulu. Logo login dulu. Kita mesti sinkronkan dulu antara websitenya dengan aplikasi kita. Oke. Nah, taruhlah saya menggunakan latihan 2 ya. Nah, kalau kalian udah masuk ya, kemarin kan udah dipelajari ya cara masuk di sampai di posisi apa namanya formnya. Ini kan ada di bagian summary, form, data sama setting ya. Ada klik di bagian form. Kemudian nanti muncul collect data. Nah, di sini kan ada online offline itu pilihannya. Silakan adik-adik pilih yang paling bawah menggunakan Android application. Ya. Menggunakan Android application dan akan muncul ini apa namanya?
arahan untuk install Kobo Collect on your Android device. Berarti nggak bisa di luar Android itu berarti ini ya. Karena hanya untuk Android device berarti. Kemudian klik tanda 3. Sebenarnya tanda 3 ini kan karena udah perbaikan aplikasi ya di Kobo Collect-nya itu, sehingga tidak perlu diklik tanda 3 tadi. Langsung aja kita masukkan enter server URL-nya. Ya, silakan adik-adik, itu kan ada pilihan tuh. Nah, URL berarti kalian enter ini. Ketik aja HTTP ya, HTTPS, bukan punya saya ya. Silakan buka masing-masing. Ya. Silakan buka punya masing-masing ya dengan cara seperti ini tadi. Nah, kalau saya ya saya masukkan punya saya gitu. Kecuali misalkan saya meminta kalian untuk menjadi enumerator saya. Ya tentu saya akan kasih alamat URL saya sama username dan password yang saya miliki seperti itu. Supaya nanti bisa sinkron semua handphone kalian, sehingga nanti tinggal dapat dari saya kuesionernya itu yang sudah saya buat gitu. Tapi karena kita sekarang latihan, ya silakan masukkan URL dan username dan password yang kalian buat masing-masing kemarin seperti itu. Oke, silakan adik-adik. Nah, sambilan saya juga lagi memasukkan juga nih. Ada kendala nggak? Pak, boleh ulang nggak Pak dari yang ngelihat linknya itu dari mana Pak? Oke. Baik, sebentar ya. Anggap aja kita login ya. Kita login ulang, Kombo ya. Login. Karena saya udah login sebelumnya, jadi langsung otomatis ke dalam sistemnya. Ya. Kemarin tidak logout. Ya. Langsung masuk ke dalam sistemnya. Nah, sekarang adik-adik ini kan saya punya banyak kuesioner nih di sini. Nah, praktik surveillance ini kuesioner juga, kemudian survei dengan COVID itu kuesioner saya juga. Nah, yang saya mau gunakan, yang saya mau sinkronkan pada kesempatan ini adalah kuesioner saya tentang latihan 2 yang kita buat pada sesi sebelumnya ya. Nah, adik-adik tinggal klik di sini di latihan 2, klik satu kali saja. Nah, ini kan ada pilihan collect data di sini, ada online offline multiple submission. Nah, adik-adik tinggal klik cari di sini, cari yang paling bawah Android application. Ya. Nah, use this option to collect data in field with your Android device. Nah, tinggal diklik ini, nah langsung muncul ini. Ya. Baru kemudian nanti adik-adik masukkan URL-nya ini, kemudian username yang ini maksud saya yang kalian buat di awal, kemudian passwordnya pada saat pendaftaran. Sudah? Belum, Pak. Oke, kalau sudah itu kalau benar username dan passwordnya tentu langsung masuk ke dalam sistemnya tuh. Nah, silakan nanti kalau sudah masuk kita masuk ke bagian langkah pertama ini sudah kita lakukan, ini aplikasi lama ya. Nah, isikan ini kemudian ini unduh dulu formulir kosong. Nah, itu kan ada kelihatan tuh ada isi formulir, ada ubah formulir tersimpan. Bentar ya, adik-adik ini penting soalnya. Halo, Assalamualaikum.
Izin, Pak. Di sini katanya maaf URL tidak valid, Pak. URL tidak valid. Iya, Pak. Tidak validnya itu berarti ada kesalahan, berarti kamu pada saat ngetiknya mungkin nggak valid dia. Atau mungkin tidak sinkron antara username sama passwordnya. Itu bisa jadi seperti itu tuh. Ini kan. Jadi tadi HTTPS, kalau saya tadi HTTPS setiap apa namanya setiap akun tuh beda-beda dia. Jadi jangan ikut yang ini. Ya. Ikuti di dalam sistem atau akun kalian masing-masing. Jadi ketik https // dua kali kc.combo_toolbox. Untuk ini ya, untuk ini. Tapi kalau untuk akun kalian saya nggak tahu. Ya, apakah seperti ini? Karena biasanya beda-beda tuh ini. Bagaimana, Saida? Siapa tadi yang nggak valid tuh? Bisa juga, Pak. Ya, kendalanya di mana tuh? Katanya URL tidak valid, Pak. Nah, sekarang kamu coba share screen dulu. Nggak mungkin nggak valid kalau memang kamu benar memasukkannya. Silakan di share screen itu, screen akunmu, ya, buka akunmu, tunjukkan saya yang mana yang kamu masukkan. Silakan. Saya stop nih. Udah. Kita buka di HP, Pak. Ya nggak apa-apa, share screen aja di HP tuh. Yang lain valid nggak? Masuk Pak. Oke, kalau memang benar antara URL, username, sama passwordnya itu nggak mungkin nggak valid ya. Kecuali memang ada kesalahan dalam proses di awal. Atau mungkin kamu lupa passwordnya, username-nya kamu lupa, ya tentu nggak akan sinkron. Seperti itu ya. Izin Pak, saya tadi masuknya bisa Pak, tapi pas di pengunduhan keluar tidak dapat mengunduh gitu Pak. Silakan dicoba kembali, mungkin apa namanya, belum kemarin kan udah deploy nggak questionnaire-nya? Kalau yang kemarin itu nggak bisa Pak, tapi ini kalau di HP bisa. Nah, itu berarti belum selesai yang kemarin tuh di tahapan awal. Kalian harus deploy dulu. Ya, kalau belum deploy ya nggak bisa dia. Nanti akan muncul seperti ini ya. Akan muncul pilihan seperti ini nih. Nah, gimana pula yang saya tampilkannya. Nah, ini. Nih kayak gini nih, ini pilihan ada centang-centangan seperti itu. Nanti centang menurut kuesioner yang kalian mau gunakan. Karena ada banyak kuesioner di sini. Nanti saya tinggal centang yang latihan 2. Jadi saya centang cuma latihan 2 nih. Ya. Jadi jangan centang semua, nanti keluar semua kuesioner tuh. Unduh aja yang kuesioner yang kita mau gunakan gitu. Jadi sebelum sampai ke sini ya tentu kuesioner itu dideploy dulu kemarin tuh, yang untuk pertemuan kita pertama. Ya, nanti videonya tolong minta disimpan yang lain, saya sudah kirim kemarin. Dipelajari kembali ya, pasti ada tahapan yang kalian miss ya, yang tidak kalian lakukan sehingga pada saat kalian mau sharing dengan Kobo College itu tidak sinkron. Mau mensinkronkan dengan Kobo College itu tidak bisa gitu loh. Oke. Ya, silakan nanti dibuka kembali ya PPT atau mungkin materi sebelumnya. Oke, saya anggap udah bisa ya. Yang lain yang belum bisa ya tentu prosesnya diteliti kembali. Nah, setelah itu kalian nanti pilih unduh formulir kosong. Ini sudah saya lakukan ya.
Mana tuh? Ya, belum saya screen ternyata. Oke. Nah, kalian unduh formulir kosong, ya. Kalau sudah unduh formulir kosong kan nanti langsung muncul ada pilihan di situ. Ya, kalau kalian yang baru buat satu formulir ya tentu nggak punya pilihan ya, karena cuma satu. Tapi kalau saya udah banyak formulir yang saya bikin ya, saya nanti klik aja sampai muncul tanda biru, kemudian nanti unduh terpilih, ya. Nah, nanti klik unduh kosong, kemudian nanti unduh terpilih yang di sini. Kalian bikin seperti ini nih, ya, centang biru seperti ini, baru nanti unduh terpilih. Nah, unduh terpilih, baru nanti akan dihubungkan dengan server. Kalau udah berhasil, seluruh unduhan telah berhasil tulisannya. Ya, kalau sudah berhasil, baru nanti diisi. Jadi tinggal klik isi formulir kosong. Ya, isi formulir kosong, kemudian nanti muncul questionnaire tadi, tinggal klik. Nah, itu langsung mulai isi. Ada yang udah berhasil? Ya, kalian klik ini ya, klik isi formulir kosong. Nanti akan muncul seperti ini langsung. Ya, nanti klik ini dulu ya, klik ini satu kali, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Jadi itu sudah mau masuk di dalam apa namanya kuesionernya sudah. Pak, izin Pak, tapi pas saya buka isi formulir kosong tuh nggak ada pertanyaan ya Pak? Iyalah, berarti kamu belum bikin atau kamu nggak save kemarin. Entah apalah ya prosesmu yang sampai kuesionermu itu nggak muncul loh. Nah, artinya berarti proses yang kemarin itu kamu harus teliti kembali. Ya, saya nggak akan jelaskan ulang lagi karena video kita udah ada, kita udah share ya ke Sipen masing-masing. Kalau bukan di Sipen sini, kayaknya Sipen kelas sebelah tuh. Yang jelas saya sudah share videonya. Oke, Fania ya. Ya, karena kalau kita ulang lagi nanti kita bisa sampai 2 jam ya. Oke, Andre gimana bisa? Andre. Tidak valid Pak, jadi ada yang perlu kami perbaikin Pak. Oke, berarti kalau memang tidak valid, nanti silakan diperbaiki lagi. Baik Pak. Ya, namanya proses ya. Pertama, ada di tahap awal kemarin jangan sampai tidak mengklik deploy ya. Kalau tidak mengklik deploy ya memang tidak bisa digunakan gitu loh. Ya, kuesionernya. Jadi nanti saya akan share kuesioner ini, apa PPT ini silakan pelajari kembali ya. Yang lain yang sudah valid ada nggak yang valid? Ada Pak. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa memang sebagian ada yang mungkin miss prosesnya, sebagian memang udah bisa mengikuti proses dengan detail dia. Ini sehingga datanya itu valid. Oke. Oke, saya anggap apa namanya bisa ya, artinya kan tinggal diperbaiki aja proses yang kemarin. Nah, baru nanti silakan entry datanya sebenarnya ya. Nah, setelah entry data, tentu kalau misalkan posisi kita offline ya, posisi kita offline ya kita nggak bisa mengirim formulir ya, kirim formulir terfinalisasi. Maksudnya itu adalah kita kirim ke server, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kita kumpul menggunakan HP, kita kirim dari HP ke server sebenarnya. Itu butuh jaringan. Tapi pada saat kita mengumpulkan data, dan kita kebetulan jauh dari akses internet, udah kumpul data aja dulu. Lalu kapan saya kirim formulirnya Pak? Kirim formulir ketika kalian ketemu dengan akses internet yang bagus. Ya. Jadi boleh kalian kumpul sampai puluhan dulu ya, sampai ratusan responden, baru kirim formulir terfinalisasi. Ya, atau mungkin kalian mau ubah, kan ada bisa jadi kalian apa namanya ada kesalahan dalam proses pengisian. Ya udah kalau mau ubah nanti kan ada pilihan mengubah tuh. Bentar, saya akan cek dulu. Oke, simpan formulir ya. Nah ini ubah formulir tersimpan. Kalau memang mau ubah ya silakan bisa diubah. Artinya diedit ya dari isi yang kalian sudah
kumpulkan. Tapi kalau udah tidak ada hal yang mau diubah, silakan nanti kalau ketemu internet kirim formulir terfinalisasi itu. Artinya kita kirim ke server, itu udah nggak bisa diubah lagi seperti itu ya. Oke, ya, sehingga nanti tinggal yang punya data ya, atau mungkin ya, di server utamanya tinggal download apa yang kalian kumpulkan di lapangan seperti itu. Tidak perlu repot-repot lagi. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Ini caranya sederhana ya, tapi memang butuh dipraktekkan. Makanya tugas saya itulah kalian bikin modul mulai dari penjelasan teoritis terkait Kobo Toolbox. Nanti saya kirim PPT ini, kalian pelajari, cari teorinya, ya baru nanti bikin sesuai PPT ini, bikin langkah-langkah teknis seperti bikin modul gitu, tutorial gitu maksud saya, bikin kayak tutorial gitu, menyusun membuat formulir menggunakan Kobo Toolbox dan Kobo Collect seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Tolong diseriusi ya, karena ini kemungkinan besar pada saat kalian penelitian nanti ya ada kebijakan nih, adik-adik tidak boleh lagi menggunakan menggunakan kertas. Ya, untuk kepentingan bahwa kita harus berpikir ekologis lagi. Orang Kesmas harus juga berpikir seperti itu. Jangan terus menghabiskan kertas kan. Seperti itu. Makanya mulai kita perkenalkan supaya nanti kalian tidak kaget. Nanti di survei cepat kalau memang ketemu dengan saya akan minta seperti ini juga. Sehingga nanti di survei cepat langsung kita praktek ya. Pada mata kuliah survei cepat langsung praktek tanpa ada penjelasan teoritis dan praktek lagi cara mengembangkan kuesioner. Nanti lebih pada bagaimana cara menyusun kuesioner ya yang lebih jelimet nih maksud saya kalau di tahapan lanjutnya nanti. Oke adik-adik, baik, saya anggap sudah selesai ya di tahap ini. Sekarang kita masuk ke bagaimana memasukkan data yang kita kumpulkan ke dalam ke dalam SPSS ya. Ya sekarang tahapan awalnya kita buka menu di Kobo Toolbox dulu, mendownload datanya dulu. Oke. Silakan adik-adik kalau udah terisi ya, ini anggap saja saya udah isi ya, karena beberapa kuesioner kemarin itu pas saya latihan dengan teman kalian itu sudah melakukan pengisian data. Jadi saya share memang password dan kuesioner saya, mereka kumpulkan data di rumah masing-masing. Mereka ngisi. Nah, bikin jaringan internet saya kurang bagus. Oke. Sekarang kita cek data. Oke, ini baru 3 ya. Saya coba cari di kuesioner saya yang udah banyak datanya. Tunggu sebentar. Nah, ini saya coba pakai latihan yang ini. Nah, ini saya coba cek datanya. Nah, ini ada banyak data ya, ya. Kemudian nanti masuk ke ini cara kita mengecek sudah berapa responden ya yang udah masuk ke dalam kuesioner kita. Ini kita ada 28 result ya. Jadi ada 28 orang yang sudah mengisi. Oke, sekarang kita udah paham sampai situ, kita lanjut data yang sudah ada tadi diekspor ke dalam Excel supaya nanti bisa kita buka di SPSS. Ya, caranya yang dulu, caranya kita download ekspor ya. Kita klik download di sini.
ya, download. Kemudian label kita ganti dengan XML, values and headers. Ya, ini nggak usah. Tinggal adik-adik klik export sebenarnya. Ya. Klik export itu muncul nih seperti ini, nih ada processing ini muncul. Silakan nanti kalau udah selesai tinggal klik download. Sorry, itu S labels. Bukan sorry. Saya cek dulu. Pas optionnya. Iya. Export ya. Nah, Excel. Oke. Nah, ini kita download lagi ya. Oke, setelah kita download, nah itu udah muncul ya. Setelah kita download, nah, oke. Setelah kita download, baru nanti ekspor tadi udah kita lakukan. Kita download sudah. Kemudian file tadi kita ini muncul dia ya. Di sini. Oke. Nah, oke, sekarang kita aktifkan di SPSS-nya. Nah, silakan adik-adik buka SPSS ya. Buka SPSS adik-adik masing-masing ya. Silakan buka SPSS-nya. Ini mungkin makan waktu ya. Kita tunggu beberapa saat karena agak berat ya. Nanti langsung apa namanya terkoneksi ke SPSS itu. Adik-adik tidak perlu ribet lagi. Jadi penelitian kalian ya tidak panjang, artinya tidak ada input data, tidak ada apa namanya mengecek kembali kuesioner, tidak ada lagi karena kalian sudah melakukan dengan baik di awal gitu loh. Jadi kita bisa melakukan dengan efisien, efektif dan benar gitu, tidak ada bias yang mungkin terjadi selama proses kita input data dan sebagainya. Karena kita langsung ekspor ke SPSS gitu. Oke, tunggu beberapa saat. Ini SPSS-nya agak berat ya. Sampai sejauh ini ada yang bertanya, adik-adik? Ada yang nggak memahami? Tapi kalau adik-adik yang sudah terbiasa dengan teknologi ya tidak akan ada kendala lah. Hanya persoalan praktek saja sih sebenarnya. Oke, belum muncul SPSS-nya, masih proses. Sebentar kita akan tunjukkan. Nah, adik-adik semua perlu saya ingatkan ya bahwa proses membuat kuesioner menggunakan websitenya langsung itu harus terkoneksi internet. Nah, sebenarnya ada cara lain dengan kita membuat kuesioner di dalam menggunakan Excel form ya. Tapi itu tidak akan kita cover pada pertemuan ini. Mungkin kita akan pelajari di luar dari pertemuan perkuliahan ya. Seandainya dua pertemuan saja, Bu Umi mungkin bikin 2 pertemuan, kita akan cover sebenarnya. Masih bisa cover. Oke, sekarang kita klik new dataset aja. Ya. Oke, baru nanti cari ya. Oke, nah sekarang klik di bagian ini foldernya nih untuk mencari file. Bisa mungkin nah ini kan kita coba masuk di sininya ya, masuk sini. Silakan cari tadi filenya di mana. Coba kita cari download ya, karena tadi barusan kita download. Oke.
Mana nih? Excel. Oh, kita jangan lupa ya, SPSS diganti Excel. Nah, ini dia. Kita cari mana tadi? Progress. Banyak pula nih. Latihan ya. Coba latihan. Latihan. Oh, ini dia, latihan ya. Latihan on fashion. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 25 ya. Ini yang terakhir tanggal 25. Nah, nanti kita klik open saja ya. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, kemudian kita klik oke. Tunggu beberapa saat. Terlalu berat ya. Oke, ini udah masuk adik-adik ya. Variabel kita udah masuk semua di sini ya. Yang tidak penting boleh kita hapus. Nah, misalkan start and ini boleh kita hapus ya. Kita klik aja ya, clear. Nah, and klik aja. Klik clear. Nah, nomor ya bolehlah dimasukin kan. Nah, yang titik kemudian. Nah, ini yang saya maksud tadi tuh. Kenapa saya di bagian waktu saya bikin kemarin itu saya pendek-pendekkan, ya. Saya apa namanya supaya nggak panjang di sininya. Bayangkan kalau kalian tulis kuesionernya seperti ini, pusing juga kita nih. Ini yang pernah periksa, gitu supaya kalau bisa bikin keterangan yang pendek gitu loh, ya. Nah, ini adalah hasil penelitian kalian tuh, yang apa? Yang sudah kita kumpul datanya. Nah, di sini kan ada sebagian yang belum terisi, ya berarti di bagian di mana periksa ini kemarin saya tidak setting yes bahwa itu wajib diisi, makanya ada sebagian yang isi, ada sebagian yang tidak gitu. Nah, ID nanti bisa kita hapus, ya. Kemudian ini juga bisa kita hapus. Submission time-nya bisa kita hapus. Nah, sebenarnya ini penting untuk mengetahui aja nanti kapan kalian ngumpul data. Notes-nya kita hapus. Kemudian statusnya kita hapus. Kemudian submitted by-nya nanti akan muncul tuh siapa yang memasukkan, ya. Hapus, kemudian clear. Kemudian nanti indeksnya kita hapus. Nah, yang kita ambil yang hasil penelitian kita aja, yang berapa variabel kemarin? 5 pertanyaan ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Nah, itu aja yang kita ambil. Itulah yang kita olah sebenarnya. Ya, jadi ya. Nah, sampai di tahap ini kita udah selesai. Nah, tinggal kita lakukan analisis dan pengolahan data gitu. Analisis data untuk tahapan selanjutnya. Which is nanti akan ketemu dengan dosen-dosen lain ke depannya ya. Dengan Bu Adel akan membahas pengembangan kuesionernya. Saya pun nggak paham nih pengembangan kuesioner apanya nanti dengan Bu Adel tuh. Ya, apa mungkin materi bagaimana cara menyusun membuat kuesioner dan sebagainya ya. Karena yang membuat RPS bukan saya. Ya. Maksudnya langsung ke tahap analisis sih sebenarnya. Oke, adik-adik, ada pertanyaan? Ratu dan Silvi. Ratu dan Silvi. Kalau pindah-pindah kacamatanya Silvi. Ya. Kemana itu pindah-pindah kacamatanya itu?